Tidak lain jalan selamat cuma oleh jaramu. Selamat malam Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Am dalam tajuk renungan malam GKP Jemaat Cimahi. Senang sekali kami boleh menjumpai Bapak Ibu, dan kami berharap Bapak Ibu Saudara dimanapun berada dengan keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berpengharapan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, renungan pada saat ini tanggal 15 bulan Oktober 2020 bertemakan mensyukuri anugerah Allah. Dan bagian Alkitab yang menginspirasi pembicaraan kita tentang mensyukuri anugerah Allah akan dibaca nanti dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama masuk ke dalam perenungan, mari terlebih dahulu kita masuk saat teduh dan kita berdoa. Mari kita mulai. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tahta-Mu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam ini kami merendahkan diri bersama keluarga-keluarga jemaat Tuhan, khususnya di GKP Jemaat Cimahi, dan umumnya keluarga-keluarga jemaat yang mengikuti tajuk renungan malam ini dimanapun mereka berada. Tuhan, kami secara khusus mengambil waktu untuk datang kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan hadir senantiasa di dalam kehidupan kami. Bahkan kehadiran Tuhan sungguh kami dambakan kiranya membawa pembaharuan hidup senantiasa bagi kami. Teristimewa di dalam saat-saat kami harus menghadapi kehidupan yang begitu keras, kehidupan yang begitu mengancam, kehidupan yang tidak mudah untuk dijalani. Tuhan, Kau adalah sauh tempat pegangan kami. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan berfirman. Kami percaya firman Tuhan itulah yang akan senantiasa menerangi jalan-jalan hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bersama-sama membaca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Klemen dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan.
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan memohon dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, serta memberlakukan di dalam hidupnya. Mensyukuri anugerah Allah. Bapak Ibu, untuk lebih jauh memahami tema ini, saya ingin menggarisbawahi dari bacaan Alkitab surat Paulus kepada jemaat di Filipi, khususnya dari pasal 4 ayatnya yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, siapa orang yang di dalam hidupnya tidak ingin bersukacita senantiasa? Dan siapa pula orang yang tidak ingin selalu dilimpahi dengan syukur? Bukankah itu semua bisa menjadi kebahagiaan bagi dirinya? Tetapi kenyataannya, Bapak, Ibu, dan saudara, banyak orang yang tidak mudah mengenyam kesukacitaan, apalagi untuk bersyukur senantiasa. Mengapa bisa begitu? Jawabnya, ingin saya tegaskan saja di awal. Sekalipun setiap orang ingin bersukacita dan hidup dilimpahi dengan syukur, tapi banyak orang yang tidak tahu, atau lebih tepat dikatakan tidak percaya bahwa sumber sukacita dan syukur itu adalah Allah sendiri. Tidak sedikit, Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini orang beranggapan sukacita itu seolah-olah bisa didapat dengan memiliki materi, harta kekayaan, ya. Kemudian prestasi-prestasi dalam kompetisi, kita menerima pujian-pujian. Kemudian karir, jabatan dan kedudukan, dan sebagainya. Segala sesuatu yang diupayakan oleh manusia sendiri. Padahal Bapak Ibu, materi, prestasi, karir, walaupun itu penting di dalam kehidupan, tetapi tidak secara otomatis bisa mendatangkan kesukacitaan dan syukur dalam hidup. Bisa dibuktikan dalam banyak kasus, Bapak Ibu. Tidak sedikit orang yang sudah dilimpahi kekayaan, harta benda begitu banyak, tetapi tidak pernah mengalami kepuasan, tidak pernah mengalami ketenangan dalam hidup. Ia selalu dibayang-bayangi dengan ketakutan, dengan kekurangan, dengan kekhawatiran, dan sebagainya. Orang juga tidak sedikit yang punya jabatan tinggi merasa seperti tidak puas gitu ya dengan apa yang sudah dianugerahkan kepadanya, kepercayaan melalui jabatannya. Karena itu ingin terus berupaya lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi. Karena itu Bapak Ibu, melalui renungan hari ini, saya ingin mengajak kita belajar dari Rasul Paulus
yang bisa mengenyam kesukacitaan dan selalu bersyukur dalam kehidupannya, dalam segala keadaan. Bahkan ketika ia berada dalam penjara pun, seperti saat ia ketika menulis surat Filipi ini, ia masih bisa memberikan penghiburan kepada jemaat-jemaat melalui surat-suratnya. Salah satunya ya jemaat di Filipi ini. Ya, bagaimana Paulus bisa mengalami hal seperti itu? Bagaimana Paulus bisa tetap merasa yakin, merasa mantap di dalam melangkah, dan merasa bersukacita walaupun keadaan tidak mendukung kebebasannya, keadaan tidak mendukung kecukupannya. Tapi dengan apa yang dimiliki oleh Paulus, ia bisa menjadikan kehidupannya tidak menjadi sia-sia. Kan tadi berarti bagi orang lain melalui surat-surat. Bapak Ibu, bersukacita senantiasa berarti bersukacita dalam segala keadaan apapun. Tadi Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, Paulus mau mengatakan bahwa kita harus bersukacita dalam keadaan apapun. Tapi Bapak Ibu, kita sadar, ya, sebagai manusia, setiap orang pasti akan berhadapan dengan situasi sulit. Nah, bagaimana dalam keadaan sulit kita tetap dapat bersukacita? Menurut Rasul Paulus, setiap kita pasti akan berhadapan dengan situasi sulit, namun kita tetap dapat bersukacita karena kita bersukacita bukan karena keadaan, tetapi karena kebaikan Tuhan. Seperti dalam Perjanjian Lama, misalnya Raja Daud, dia bersukacita dan tidak melupakan kebaikan Tuhan karena Tuhan yang mengampuni kesalahannya, menyembuhkan penyakitnya, menebus dirinya dari kematian, memberi kasih setia dan rahmat, dan yang memuaskan setiap apa yang dilakukannya. Di dalam Mazmur 103 ayat 1-5 pemazmur, dalam hal ini Daud mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa memahami pengajaran Rasul Paulus yang mengatakan tadi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Secara rinci pada surat Filipi pasal 4 ayat 1-9, mari kita telusuri secara urut ayat per ayat sebagai berikut. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 2, Paulus mengatakan, Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Pesan yang pertama dari Paulus adalah sehati sepikir. Bapak Ibu, sehati sepikir akan membawa kita kepada damai sejahtera. Dan agar bisa sehati sepikir, tadi Paulus katakan harus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Sebagai bukti kita hidup di dalam Kristus.
Kemudian Paulus melanjutkan harus mengenakan pikiran Kristus. Nah, ini yang tidak gampang. Persoalan dalam gereja seringkali menjadi rumit karena kita bawa pikiran sendiri-sendiri, bukan pikiran Kristus. Sehingga mencuri kebahagiaan. Bapak Ibu, mengenakan pikiran Kristus berarti merendahkan diri seorang akan yang lain seperti hanya Kristus. Ia mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Kemudian Paulus mengajak agar orang memikirkan perkara yang di atas, perkara kekal, perkara yang suci, kudus, yang diinginkan Tuhan. Bukan yang di bumi. Itu nasihat yang pertama, agar kita selalu bersukacita. Nasihat yang kedua, Paulus katakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 tadi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi katakan, bersukacitalah. Jadi, tetap bersukacita. Bersukacita senantiasa, Bapak Ibu, berarti tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Setiap kita pasti akan berhadapan dengan situasi sulit. Namun kita tetap dapat bersukacita karena kita bersukacita bukan karena keadaan, tetapi karena kebaikan Tuhan. Seperti tadi Raja Daud ya, di dalam Mazmurnya. Dia bersukacita. Dan kesukacitaan itulah yang menggelorakan hidupnya, menggelorakan semangatnya. Lalu yang ketiga, kalau kita membaca Filipi 4 ayat 6, Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, dasar untuk bisa bersukacita yang ketiga adalah jangan khawatir. Bapak Ibu, terkadang sebagai manusia kita dikuasai oleh kekhawatiran yang teramat besar. Namun kekhawatiran itu tidak beralasan, bahkan tidak terbukti sama sekali. Kita sering mengkhawatirkan masa depan yang masih jauh, padahal tidak seorang pun tahu masa depannya. Bahkan tidak ada seorang pun bisa menambahkan sehasta saja hidupnya karena kekhawatirannya. Jadi itulah sikap yang sering ditunjukkan manusia. Hal tersebut tentunya akan mencuri damai sejahtera kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita harus dapat mengalahkan rasa khawatir agar beroleh kebahagiaan. Kekhawatiran sebenarnya menunjukkan kita tidak mantap mempercayai Tuhan. Pikiran kita bercabang antara Tuhan dengan yang lain. Kekhawatiran akan menggerogoti pikiran dan iman kita sehingga membuat kita tidak bertumbuh. Sama seperti benih yang ditaburkan di tengah-tengah semak duri di dalam Matius 13 ayat 22. Jadi tidak memberi pertumbuhan yang baik kepada benih gandum itu. Kekhawatiran membuat kita tidak akan beroleh apa-apa dari Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 7. Karena itu, agar memperoleh kebahagiaan, Bapak Ibu, kita harus membuang rasa khawatir yang tidak beralasan dan mengisi pikiran kita dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, kata Paulus, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Jadi berpikir positif. Ini dikatakan Paulus tadi di dalam Filipi 4 ayat 8. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, modal kita untuk bisa bersukacita, kata Paulus adalah, jadikanlah Allah sebagai sumber damai sejahtera. Tadi di ayat 7, ya dibacakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Penyataan Rasul Paulus
akan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, ini menunjukkan sesungguhnya kita tidak akan mampu mengukur kebahagiaan sejati dengan apapun juga. Entah itu kekayaan, kedudukan, atau segala keberhasilan yang kita dapatkan. Kebahagiaan yang dari Allah terlampau besar dan sulit dipahami dengan akal kita. Namun kebahagiaan itulah yang akan memelihara hati dan pikiran orang-orang percaya, Anda dan saya, sehingga dalam keadaan apapun, seharusnya damai sejahtera Allah tetap ada dalam hati dan pikiran kita. Nah, bagaimana kita dapat mencapai kebahagiaan seperti itu? Bapak Ibu, kebahagiaan sejati tidak dipengaruhi oleh keadaan luar. Karena apa? Karena kebahagiaan sejati adalah bersumber dari dalam hati dan pikiran yang dipenuhi kasih dan kebaikan Tuhan. Karena itu, satu-satunya jalan agar kita memiliki damai sejahtera yang bisa melahirkan kesukacitaan, bertautlah senantiasa kepada Tuhan. Percayakanlah Allah sepenuh hati. Jadi, tadi Paulus katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, kalau kita mempertautkan sepenuh hati kepadanya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita masuk saat teduh. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tahta-Mu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami merendahkan diri, kami sungguh ingin bersyukur kepada Tuhan. Betapa kami sadar bahwa hidup kami membutuhkan sukacita dan damai sejahtera. Namun kami sering salah berpikir, seolah-olah kesukacitaan dan damai sejahtera itu bisa diusahakan oleh kami. Dengan cara kami berprestasi, dengan cara kami mengumpulkan kekayaan, bahkan dengan cara kami meraih karir dan kedudukan. Tuhan, itu semua memang penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak otomatis mendatangkan sukacita kebahagiaan bagi kami. Karena itu, berilah kepada kami hikmat untuk bisa meraih, mengarahkan hidup ke dalam sukacita yang penuh damai sejahtera dari Tuhan sendiri. Melalui pengajaran Rasul Paulus kami diingatkan bahwa Engkaulah sumber sukacita dan damai sejahtera. Karena itu Tuhan, ajarlah kami di dalam hidup senantiasa mempertautkan diri hanya kepada Tuhan. Kami tahu kehidupan yang begini menyesakan, kehidupan yang begini menyulitkan, tidak mungkin kami jalani dengan kekuatan sendiri. Kami butuh energi, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengaruniakannya. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini bersama-sama mengikuti tajuk renungan malam ini. Dimanapun mereka berada, bersama keluarga masing-masing. Hadirlah Engkau di dalam persekutuan mereka, Tuhan. Biarlah Engkau curahkan berkat atas mereka.
Biarlah damai sejahtera, sukacita senantiasa melingkupi kehidupan mereka. Bahkan di dalam keadaan sulit sekalipun, seperti saat ini, mereka tetap mendapat visi atau cara pandang yang tepat dari Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan saudara-saudara kami yang lain, teristimewa mereka yang usia lanjut, bahkan saudara-saudara kami yang sakit. Keberadaan mereka di usia lanjut dan keadaan sakit acap kali membuat diri tidak nyaman, tidak sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, teguhkan iman percayanya bahwa sumber sukacita bukanlah karena keberadaan fisik atau keberadaan luar, tetapi sukacita datang dari dalam, di mana Engkau telah memberikan pikiran dan hati kepada kami. Ajarlah hati dan pikiran kami untuk senantiasa diisi, dipenuhi oleh kuasa dan keinginan-keinginan Tuhan sendiri. Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit, biarlah oleh Tuhan diteguhkan, bahwa pada saatnya Tuhan akan merancang kebaikan. Engkau mengaruniakan segala sesuatu indah pada waktunya. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan seluruh jemaat Tuhan ketika saat ini masih harus tetap menjalani masa pandemi yang disebabkan COVID Corona. Lindungi, berikan keselamatan, jagai ya Tuhan, agar jemaat Tuhan dimanapun berada, senantiasa berada dalam keselamatan. Bahkan, ya Tuhan, di tengah-tengah segala keharusan memenuhi kewajiban-kewajiban protokol kesehatan, berilah ketaatan kepada seluruh jemaat untuk tetap mengikuti. Kami berdoa bagi pemerintah negara kami yang sedang mengupayakan berbagai upaya penanggulangan terhadap mewabahnya COVID Corona ini. Kami yakin Tuhan tidak akan membiarkan pemerintah kami berjalan sendiri, tapi campur tangan Tuhan akan menolong mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami mendoakan gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia, di Indonesia, di Jawa Barat, dan khususnya di kota Cimahi, di mana kami juga menjadi bagian Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cimahi. Tuhan, kiranya Engkau tetap memberi semangat, memberi pengharapan, bahkan inovasi-inovasi di dalam pelayanan, agar kami tidak kemudian terjebak di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Kami terjebak di dalam segala ketidakberdayaan. Melainkan Tuhan memberi hikmat kepada kami, agar kami dapat menjalani masa-masa sulit sebagai gereja untuk tetap dengan mewujudkan pelayanan, baik yang dinyatakan melalui persekutuan, melalui diakonia, dan melalui marturia atau kesaksian. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berjumpa kembali dalam kesempatan-kesempatan berikut, baik di dalam kebaktian minggu yang dilaksanakan secara on-site atau di tempat, di gereja, maupun kebaktian minggu yang dilaksanakan secara online, ya, melalui media yang bisa menjadikan Bapak Ibu yang di rumah tetap mengikuti kebaktian. Bahkan selamat berjumpa kembali nanti di dalam tajuk renungan malam minggu yang akan datang. Selamat malam, saya Pendeta Amit, untuk kita bertemu kembali. Tuhan memberkati. Amin. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena
Indonesia